Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Salam sehat dari Ustazah ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu: pertama, peserta didik mampu menjelaskan letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya. 2. Peserta didik mampu menjelaskan letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. 3. Peserta didik mampu menjelaskan kondisi iklim Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan letak geologis Indonesia beserta pengaruhnya. Yang pertama yaitu tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis khayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa ya. Jadi kalau garis lintang itu garis yang horizontal atau sejajar. Kalau garis bujur itu garis yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa atau yang vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Letak astronomis negara Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya mengenai pengaruh garis lintang dan garis bujur bagi kondisi Indonesia. Yang pertama yaitu garis lintang. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, karena posisi garis lintangnya ini menyebabkan Indonesia itu berada di wilayah yang beriklim tropis ya. Ciri-ciri dari iklim tropis itu yang pertama, curah hujannya tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, ada penyinaran matahari sepanjang tahun, dan juga memiliki kelembaban udara yang tinggi. Selanjutnya yaitu pengaruh garis bujur. Garis bujur ini berdampak pada waktu setempat bagi negara Indonesia. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang menyebabkan Indonesia ini memiliki 3 daerah waktu, yaitu ada WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, yaitu waktu Indonesia Timur. Jadi anak-anak, Indonesia itu memiliki perbedaan waktu di beberapa wilayah disebabkan karena pengaruh dari garis bujur tersebut. Waktu Indonesia Barat itu daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu Indonesia Tengah atau WITA itu meliputi daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Sedangkan waktu Indonesia Timur atau WIT itu daerahnya meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan Papua Barat. Nah, masing-masing zona waktu ini itu terdapat selisih 1 jam ya, lebih cepat dari GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich itu adalah sebuah kota yang terletak di Inggris. Kota Greenwich ini terletak di 0 derajat garis bujur ya. Jadi daerah yang letaknya di sebelah barat kota Greenwich itu biasanya zona waktunya itu -1 sampai -12. Sedangkan wilayah di sebelah timur Greenwich itu memiliki zona waktu
+1 sampai +12. Nah, untuk daerah Indonesia, waktu Indonesia Barat itu waktunya itu 7 jam lebih cepat dari GMT. Kalau WITA waktunya 8 jam lebih cepat dari GMT. Sedangkan WIT itu waktunya 9 jam lebih cepat dari GMT. Jadi misalnya kita itu di Jawa jam 9. Berarti di NTT atau NTB itu jam 10. Lalu di Papua itu jam 11. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu mengenai posisi geografis. Posisi geografis merupakan posisi suatu kawasan dilihat di permukaan bumi sebenarnya atau ditinjau dari kawasan sekitarnya. Berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia itu terletak di antara dua benua ya, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Di bagian utara itu Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik dan daratan Papua Nugini. Sedangkan di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia serta Timor Leste. Dan di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Anak-anak, karena posisi geografis Indonesia ini menjadi berpengaruh terhadap keadaan atau kondisi alam, terutama kondisi iklim. Sehingga Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim akibat posisi geografisnya, yaitu ada iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Yang pertama yaitu iklim musim. Terjadi karena dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, yaitu 6 bulan sekali ya. Jadi iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim. Nah, angin musim ini itu dibedakan menjadi 2, ada angin musim barat dan ada angin musim timur. Angin musim barat itu bertiupnya pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan angin musim timur itu bertiupnya pada bulan April hingga September. Berikutnya yaitu iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya, sehingga menimbulkan penguapan tinggi yang mengakibatkan terjadinya hujan. Yang terakhir yaitu iklim tropis. Karena Indonesia itu terletak di sekitar garis khatulistiwa, akibatnya Indonesia itu termasuk daerah yang beriklim tropis atau panas. Nah, pengaruh dari iklim ini sangat besar ya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia itu menggantungkan hidupnya itu pada sektor agraris ya. Karakter iklim seperti curah hujan, suhu, dan musim itu sangat mempengaruhi kehidupan. Selain itu, para nelayan-nelayan tradisional itu juga memanfaatkan pola angin dan musim untuk aktivitas mencari ikan ya. Misalnya para nelayan itu kan memanfaatkan angin darat ya, yang biasanya terjadi pada malam hari untuk menangkap ikan di laut. Selain itu, mereka juga memanfaatkan angin laut yang biasanya terjadi pada siang hari untuk pulang menangkap ikan. Selanjutnya yaitu mengenai letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan batu-batuan yang terdapat pada tubuh bumi.
Secara geologis, posisi Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Jadi, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ini merupakan deretan pegunungan ya anak-anak. Kalau Sirkum Mediterania itu merupakan deretan pegunungan yang dimulai dari pegunungan Los Andes di Amerika Selatan sampai ke Indonesia, itu ke Kalimantan, Sulawesi, hingga berakhir ke Selandia Baru. Sedangkan Sirkum Mediterania itu jalur pegunungan yang membentang dari Eropa sampai masuk ke Indonesia, dari Sumatera hingga ke Nusa Tenggara. Nah, Indonesia yang dilalui deretan pegunungan ini menyebabkan Indonesia itu memiliki jumlah gunung berapi terbanyak di dunia. Dan sebagian besar gunung berapi di Indonesia itu masih aktif. Letusan-letusan gunung api ini menjadikan tanah Indonesia itu memiliki unsur hara yang tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kesuburan tanah di wilayah Indonesia. Letak geologis yang kedua yaitu wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik ya. Nah, pertemuan tiga lempeng inilah yang menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia itu menjadi sering terjadi gempa ya. Gempa bumi ini terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Karena wilayah Indonesia itu terletak di antara tiga lempeng itu membuat kemungkinan terjadinya gempa bumi itu semakin besar. Letak geologis Indonesia yang ketiga yaitu wilayah Indonesia terletak pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. Jadi anak-anak, pada zaman es atau pada zaman glasial sekitar 20.000 hingga 15.000 tahun yang lalu itu ada yang namanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Itu terbentuk akibat menurunnya permukaan laut pada zaman itu. Jadi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang pada masa ini itu merupakan suatu perairan, itu pada zaman es atau zaman glasial itu merupakan suatu daratan. Nah, pembentukan kedua paparan ini itu menghubungkan Indonesia Barat dengan benua Asia, dan Indonesia Timur itu menghubungkan dengan benua Australia. Jadi pada zaman es, wilayah Indonesia bagian barat itu menyatu dengan benua Asia, dan wilayah Indonesia bagian timur itu menyatu dengan benua Australia. Jadi anak-anak, yang namanya Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Bali, Laut Jawa yang memisahkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu pada zaman es atau zaman glasial itu merupakan suatu daratan yang menghubungkan benua Asia, sehingga disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan wilayah Indonesia Timur yang terhubung dengan benua Australia itu disebut dengan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul itu terdapat wilayah yang disebut zona transisi. Wilayahnya itu meliputi daerah-daerah perairan Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Flores. Keberadaan paparan Sahul, paparan Sunda, dan zona transisi ini memiliki arti penting dalam keanekaragaman hayati di Indonesia. Jika kita perhatikan ya, terdapat kesamaan flora fauna Indonesia dengan
flora fauna di benua Asia dan benua Australia. Pada wilayah Indonesia bagian barat yang termasuk bagian paparan Sunda, flora faunanya itu memiliki kesamaan dengan flora fauna di benua Asia. Sedangkan pada wilayah Indonesia bagian timur yang termasuk bagian paparan Sahul, itu flora faunanya memiliki kesamaan dengan flora fauna di benua Australia. Jadi itu pengaruhnya ya anak-anak. Yang terakhir yaitu luas Indonesia, yaitu ada luas daratan dan luas perairan. Sepertiga luas wilayah Indonesia itu adalah daratan ya, yang terdiri dari pulau-pulau, baik itu pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Jumlah pulaunya itu sekitar 17.504 pulau. Sedangkan luas perairannya itu 2/3-nya ya, 2/3 luas wilayah Indonesia itu adalah perairan. Luas total perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Wilayah laut Indonesia ini dibedakan menjadi 3 zona, yaitu ada zona laut teritorial, di mana zona laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Sedangkan zona landas kontinen adalah dasar laut sebagai lanjutan sebuah benua. Landas kontinen ini diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Adapun ZEE, zona ekonomi eksklusif, itu adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, di daerah ZEE ini Indonesia mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi maupun terbang di atasnya. Baik anak-anak, itu saja materi pertemuan pada hari ini ya. Tetap semangat ya, dan terus rajin belajar meskipun di rumah aja. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak, karena apa yang kita tanam itu apa yang akan kita tuai nanti. Jadi silakan dipelajari lagi ya materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.